Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi sama Ustadz Goho pada diskusi matematika kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan bab yang kemarin. Yang pertama, kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik lainnya. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar posisi titik terhadap titik acuan. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menggambar titik. Nah, sekarang kita akan mencari titik terhadap titik acuannya. Oke, yang pertama atau posisinya, titik sama aja sama sebenarnya. Yang adalah posisi titik terhadap titik asal. Titik asal itu apa sih? Nah, titik asal itu adalah 0,0. Titik asal itu adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y di sini. Itu titik asal namanya. Oke, apa sih maksudnya? Kita mulai. Misalnya, contohnya A, titik A. Dulu. Titik A. Terletak dua satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah dari titik 0,0. Nah, berarti titik A-nya berapa kan ngono? Kan begitu kan? Nah, kita mulai. 0,0 di sini. Nah, kemudian 2 satuan ke kiri. Sini. Ya enggak? Terus 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Ya enggak? Nah, titik ini adalah apa? Kan X, Y. Berarti negatif 2, negatif 3. Oh, berarti titik A posisinya adalah negatif 2, negatif 3. 2 satuan ke kiri dari sumbu. Jadi yang pertama itu sumbu X. Sehingga 1, 2. 2 kotak. Ke bawahnya 3. 1, 2, 3. Nah, sehingga titik A adalah negatif 2, negatif 3. Begitu. Itu contoh yang pertama. Sekarang yang B. Titik B terletak 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas dari titik 0,0. B-nya adalah 4 satuan ke kanan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Terus 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti 4
Gitu. Berarti titik B adalah 4,5 begitu. Itu adalah posisi titik terhadap titik acuan. Tapi titik acuannya berupa titik asal 0,0 begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah posisi titik terhadap titik A, B. Nah, nek tadi kan 0,0. Sekarang A, B. Tuh. Contoh. Oke. Titik A, 1,2. Nah, titik A 1,2. Nah, cuma 1, X-nya 1, Y-nya 2. Berarti sini A. Ya enggak? Kemudian titik B, titik B, 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas dari titik A. Begitu? Nah, sehingga kita lihat titik A. Kan titik A satuannya, sehingga B-nya berapa ngono. Kan begitu. Nah, sehingga B-nya adalah 3 satuan ke kiri. Kita mulai. Acuannya titik A gitu. 1, 2, 3. Terus 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini titik B berapa itu? Negatif 2, negatif 2,6 gitu. Jadi negatif 2,6. Nah, berikutnya yang kedua, masih dengan titik yang berbeda, misalnya titik C itu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah dari titik A. Kita masih gunakan titik A, berarti C-nya kita mulai 4 satuan ke kanan. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian 5 satuan ke bawah. Di 1, 2, 3, 4, 5. Di sini C. Berapakah C? 5, negatif 3. 5, negatif 3. Begitu. Itu tadi adalah materi tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik lainnya. Berikutnya kita akan belajar tentang posisi garis terhadap garis sumbu pada bidang koordinat
Cartesius. Selamat menyaksikan. Nah, tadi kita sudah belajar posisi titik terhadap titik acuan. Sekarang kita akan belajar posisi garis terhadap garis sumbu gitu. Nah, ingat garis sumbu itu ada dua, yang mendatar sumbu X, yang vertikal sumbu Y begitu. Nah, yang pertama itu adalah posisi garis sejajar. Jadi sejajar dengan garis sumbu. Nah, kita gambar begini. Ini garis A. Ini garis B. Ini garis C. Ini garis D. Nah, garis A dan C sejajar dengan garis sumbu apa? Kata Y. Y. Nah, dia kan mendatakan begitu. Nah, garis B dan D sejajar dengan garis sumbu Y begitu. Itu adalah posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga mesti kalau sejajar sumbu X itu mesti mendatar. Kalau sejajar garis Y pasti vertikal untuk garisnya. Oke, berikutnya yang kedua, jadi kan sejajar. Nah, sekarang posisi di garis tegak lurus terhadap sumbu. Oke. Jadi kalau seperti ini, kasih gambar sama A, B, C, ini D. Nah, kalau tegak lurus berarti dia akan membentuk seperti garis berpotongan kalau dipanjangkan nanti, sehingga ada sumbu, sehingga garis A dan C tegak lurus terhadap sumbu Y. Garis B dan D tegak lurus
terhadap sumbu X. Nah, tadi sebelumnya A dan C itu sejajar dengan sumbu X, tapi dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya enggak? Garis B dan D sejajar sumbu Y, tapi dia tegak lurus terhadap sumbu X. Begitu. Itu adalah posisi sejajar dan tegak lurus garis terhadap garis sumbu. Nah, sekarang bagaimana kalau berpotongan? Oke, posisi berikutnya adalah garis posisi garis berpotongan terhadap garis sumbu. Oke, misalnya saya punya titik, katakanlah ini P, ya enggak? Di sini Q. Itu. Nah, kemudian saya punya misalnya R. Kemudian misalnya ini T. Nah, atau cukup dua saja lah contohnya. Saya banyak. Nah, garis P dan Q tidak sejajar dengan garis sumbu X dan Y. Dan tidak juga tegak lurus terhadap garis sumbu X dan Y. Dia tidak sejajar, ya enggak? Kalau sejajar harusnya mendatar. Ya. Dia juga tidak tegak lurus. Nah, tapi dia memotong. Kalau P ini diperpanjang ke sini, dia akan memotong sumbu X dan sumbu X di sini dan sumbu Y. Q juga sama. Kalau diperpanjang, dia akan memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Nah, sehingga karena dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap garis sumbu, maka dia berpotongan gitu. Garis P dan Q berpotongan terhadap garis sumbu X dan Y. Itu adalah posisi garis terhadap garis sumbu. Ada 3. Yang pertama sejajar, yang kedua tegak lurus, yang ketiga berpotongan. Terima kasih. Itu saja pembahasan kita saat ini. Kita sudah belajar tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik lainnya, posisi garis terhadap garis sumbu pada bidang koordinat kartesius. Nah, berarti sudah selesai untuk bab 2, yaitu bidang koordinat. Berikutnya kita akan belajar tentang bab baru, yaitu relasi dan fungsi. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.